Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا وفقه أولادنا في الدين وعلمنا التأويل. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid An-Nas dan jamaah solat subuh, ibu bapak semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Semoga setiap langkah kita di pagi hari ini menuju masjidnya Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Mereka yang akan mendapatkan setiap langkahnya kanat khutwatahu, setiap kita melangkah pasti melalui proses dua langkah ya, kanan dan kiri. Yang pertama akan menjadikan takhuttu khati'atan, penghapus atas dosa-dosa kita, wal ukhra tarfa'u darajatan, mengangkat derajat kita. Jadi semakin langkah kita, semakin banyaknya langkah ini akan menjadikan kita semakin mendapatkan banyak ampunan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu melangkah menuju masjid. Jadi man masa ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah ya. Barang siapa yang berjalan menuju masjidnya Allah untuk menunaikan apa? Kewajiban dari kewajiban Allah, kanat khutwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka setiap kedua langkah kakinya, yang satu akan menjadikan penghapus dosa, langkah yang lainnya menjadi pengangkat derajat. Dan insya Allah kalau sholat begini kita mendapatkan pahala berjamaah. Pahala apalagi manfaatnya silatur rahmi. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Jadi orang yang memperbanyak silaturahmi dengan berbagai macam media, dengan berbagai macam sarana, termasuk dalam berjamaah, insya Allah mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan umur yang panjang, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Baik ibu dan bapak, kita akan membaca surah dari Al-Quran, surah Al-Baqarah. Kita akan membaca dari ayat 77 sampai dengan 82. Dan insya Allah nanti kita taksin, belajar bagaimana pembacaan yang lebih tepat. Yang kedua, kita akan memahami isi kandungan dari ayat yang kita baca. Ayat 77 halaman 12. Kita awali dengan ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Kita kembali. Awala lanya panjang. Awala ya bukan ya tapi ya ya'lamuna an nun tasdid hunna annallaha jangan jangan tapi la setelah ditahan langsung masuk huruf berikutnya ya'lamu ma yusir bukan yusirruna wa ma yusirruna wa ma ya ma yusirruna wa ma yu'linun. Saya ulang ya. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Coba. Awala insyaallah napas cukup ya, satu baris. Wa minhum enggak boleh wa minhum karena mim mati ketemu ya, jadi idhar syafawi. Wa minhum baru mimnya tasdid mi ya-nya tasdid miyuna. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa ya bukan ila tapi
tekan illa amaniya ya niya illa amaniya wa inhum jelas wa inhum illa ya illa yadhunnun tahan yadhunnun karena nunnya tasydid. Saya ulang wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Coba wa minhum bagus. Lanjut. Fawai atau wai? Wai, bukan wai. Bukan wai, fawai. Fawai. Fawailul lil ada tasdid semua itu. Fawailul lil ladzina tubunal kitaba bi ai atau ai bi aidihim dinya panjang bi aidihim min tasdid thumma yakununa hadza min ikhfa bukan minnya jelas min indillahi liyashtaru bihi thamanan ikhfa lagi thamanan qalila ya min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Coba dari fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Ya. Bawahnya fawailul lahum mim ketemu mim idgham mithlain lahum mimma gitu ya fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul ya aydihim wa jelas aydihim wa wailul lahum mimma sama kayak sebelumnya lahum mimma yaksibun ya. Ulang dari fawailul lahum
qalu bukan ka wa qalu lan ikhfa lagi lan bukan lan bukan lang lan tamassana an-naru tamassana an-naru illa ayyaman ada ya tasdid ayyaman idgham bi gunnah ayyaman ma'dudah ya. Coba waqalu ayyaman iya. Qul akhadhtum qul attakhadhtum indallahi ahdan lagi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu jangan enggak biasa aja ahdahu an taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Coba qul ta'lamun bala man man kasaba bala man kasaba ada tasdidnya kan sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar bukan ashabun nar. Coba dari bala man fiha khalidun. Coba hum fiha khalidun. Penutup ayatnya walladzina amanu bukan wa amilus salihati ya bukan gitu. Ulaika ashabul jannah ya ashabul jannah gitu. Coba dari walladzina amanu
walladzina hum fiha khalidun. Coba. Hum fiha khalidun. Coba. Hum fiha khalidun. Jadi nanti ngambil shadaqallahnya enak. Shadaqallahul azim. Gitu. Jangan hum fiha khalidun. Nanti shadaqallahnya jadi susah. Shadaqallahul azim. Ya, jadi malam ayatnya di shadaqallahul azim. Baik ibu bapak, jadi pada surah ini kita masih mengingat, sering kita dapatkan pada kajian sebelumnya pada surah Al-Baqarah ini ada pertanyaan apa selalu? Wa ma hiya? Wa ma launuha? Apa itu? Ketika berkenaan dengan adanya perintah menyembelih sapi. Jadi kalau ayat menyembelih sapi diperintahkan awal ketika setelah itu menjelaskan tentang pembunuhan. Jadi awalnya adalah masalah pembunuhan. Ada yang terbunuh, ini cerita Bani Israel ya. Sementara tidak diketahui siapa pembunuhnya. Terjadi perselisihan, saling menuduh, dan bermuara menjadi pintu permusuhan antar suku-suku Bani Israel. Ya, jadi terjadi seperti itu. Kebiasaannya mereka itu kalau ada terjadi pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya siapa, ada kebiasaan mereka membawa lembu betina, sapi betina dibawa ke lembah, kemudian dipatahkan lehernya. Wah, bukan disembelih, dipatahkan lehernya. Tahu matahinya gimana itu? Kan berat juga ya, di keteng gitu kali ya. Bukan orang Bani Israel badannya gede-gede juga kan. Dipatahkan lehernya, kemudian mereka semuanya mengusap bagian lehernya dengan mengatakan kami tidak melakukan dan kami tidak melihat, gitu. Jadi ketua suku-sukunya, kepala sukunya yang kita mengenal Bani Israel ada berapa suku? 12 suku. Mereka bersumpah gitu, bahwasanya mereka tidak melakukan dan mereka tidak melihat. Kemudian mereka itu berdamai gitu. Itu caranya seperti itu Pak, dari dulu. Kalau terjadi ada pembunuhan yang tidak diketahui. Sementara ketika peristiwa ini terjadi pembunuhan, Allah ingin mengungkap siapa pembunuhnya gitu. Ingin mengungkap siapa pembunuhnya. Tetapi bukan diungkapkan melalui proses langsung terungkap, ada detektif dicari. Kan kalau detektif itu kadang-kadang ya membela yang berbayar, kan begitu juga ya, bukan membela yang benar. Di sini cara Allah mengungkapkannya adalah ungkapan dari orang yang dibunuh ini, bukan dari terbunuh. Kalau yang terbunuh, kalau pembunuh ngungkapin mengaku itu gampang. Sekarang terungkap dari orang yang terbunuh, berarti kan sebenarnya orang udah mati ya. Tetapi prosesnya adalah melalui cara Allah memerintahkan penyembelihan apa? Sapi betina. Nah ini ayat ini maka disebut ayat sapi, surat-suratnya disebut surat sapi betina. Ayat-ayat banyak berkenaan dengan sapi betina. Namanya surat Al-Baqarah. Nah, jadi kadang-kadang wah kok dikasih nama surat Al-Baqarah, ada peristiwa ini gitu. Peristiwa di mana Allah memerintahkan melalui kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada umatnya tentang
pembunuhan, Allah perintahkan agar mereka menyembelih sapi betina, tetapi yang terjadi adalah mereka selalu banyak bertanya tentang hakikat sapi itu. Sebenarnya kalau ada perintah langsung dikerjakan kan gampang ya, tetapi selalu bertanya. Mereka bertanya bahwasanya gimana sapinya itu sapi yang berwarna apa, pertanyaan-pertanyaan mereka seperti apa, mahia, sapinya itu gimana sih? Allah jelaskan, la faridu wala bikr, sapinya enggak tua enggak muda. Jadi farid itu artinya tua, bikr itu artinya muda, enggak tua enggak muda. Apalagi nanya lagi warnanya, malau nuha, apa warnanya? Apa Allah sampaikan? Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Warnanya yang warna kuning tua dan orang senang melihatnya. Jadi ini kecenderungan manusia senang kalau melihat yang kuningnya kuning tua. Apalagi ditanya lagi, yubayyinu lana mahi, jelaskan lagi kepada kami. Innal baqara tasyabaha alaina, bagi kami masih samar itu. Tuh, itu Bani Israel, Pak. Jadi ciri-ciri Bani Israel adalah orang yang banyak bertanya, tetapi sebenarnya pertanyaan itu tidak memberikan faidah untuk dirinya. Di sini ada yang banyak bertanya, yang ada suruh nanya pada nunduk, gitu kan. Akhirnya disampaikan oleh Allah, innaha bakaratul la dzalulun tuthirul arda, tidak pernah digunakan untuk membajak, wala taskil hartha, tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman. Apalagi musallamatul la syiyata fiha, sehat dan tidak ada belang, tidak ada koreng, gitu ya. Tuh. Akhirnya mereka kesulitan mencarinya. Tetapi dengan izin Allah mereka akhirnya mendapatkan. Jadi Pak, kalau banyak bertanya itu kadang-kadang malah jadi bikin susah, ya. Jadi kalau banyak bertanya malah, kalau malu bertanya sesat di jalan. Berarti kalau pengen tidak sesat bertanyalah. Tetapi kalau kelebihan bertanya, nanya mulu gitu kan, akhirnya kagak jalan-jalan, Pak. Iya kan, nanya doang kan, kagak jalan. Orang yang kagak jalan-jalan itu biasanya sebenarnya itu dia malas aja gitu kan, malas, pengennya mager aja, malas gerak. Jadi banyak nanya lagi. Akhirnya yang nyuruh, kalau kita yang nyuruh bilangnya, udah dah, malas dah, saya aja kerjaan sendiri, kan begitu kan. Tuh. Setelah sembelih dikerjakan, Allah perintahkan faqul nadribu bih ba'diha, pukul tuh, dipukul. Siapa yang mukul? Bukan Nabi Musa alaihissalam. Allah menyampaikan faqul nadribuhu, pukullah oleh kalian. Jadi yang memukul itu adalah Bani Israel kepada siapa? Bukan sapi betina, kalau udah dipotong sapinya dipukul-pukul lagi. Kepada si terbunuh, si jenazah ini dipukul, tek, hidup itu. Ketika hidup darah masih mengucur dari lehernya. Dia hanya ingin memberikan persaksian. Yang membunuh itu adalah anak paman saya. Nah, dua orang yang bunuh, anak paman saya, si Anu dan si ini, gitulah disebutkan. Tanpa persentuhan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Enggak. Kalau Nabi Musa yang mukul, yang ngusap, ntar apa katanya? Sihir, gitu kan? Ini enggak, Nabi Musa enggak, hanya memberikan petunjuk aja. Udah disembelih, udah ambil bagian daripada sapi tersebut, pakai tulangnya atau bagiannya, dipukul kepada jenazah, dipukul, bukan pukul nyiksain, maksudnya disentuhkan gitu, pukul. Fakun nadribuhu, pukul hidup, baru ngomong itu jenazah. Itu kemudian disebutkan kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah menghidupkan yang mati. Kadzalika yuhyillahul
maut. Artinya bagi Allah itu mudah, Pak, ya, menghidupkan yang mati. Tapi jangan dipraktekkan oleh kita. Ini hanya terjadi pada masa zaman Nabi Musa alaihis salam. Jangan kemudian mencari persaksian, kemudian kita potong sapi, kita pukul itu jenazah. Siapa pembunuhnya? Sebenarnya siapa sih si pembunuhnya Vina ini gitu kan? Cari sapi, pukul-pukul. Ya kagak hidup-hidup itu. Siapa pembunuhnya gitu kan? Nah, ini hanya terjadi pada Nabi Musa alaihis salam pada masanya yang mati dihidupkan. Jadi cerita orang mati dihidupkan lagi itu banyak dalam Al-Quran. Coba yang Bapak ketahui. Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang mati. Siapa lagi? Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi itu bukan dimatikan, Pak, ditidurkan. Itulah Al-Quran memberikan sejarah kepada kita. Ada yang mati dihidupkan, ada orang yang bisa ditidurkan beratus tahun, bukan sehari. Kalau orang koma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan masih ada ya. Mungkin koma setahun ada ya. Tetapi ini 300 tahun, 309 tahun hidup, bukan dalam keadaan mati, hidup. Dia tidur dan dia bolak-balik. Orang tidur kan biasanya miring kanan, miring kiri gitu. Dan itu terjadi itu, sehingga badannya nggak kropos, nggak rusak, ya. Kan orang kalau satu posisi terlentang terus kan badannya rusak ya. Nah, ini sebuah gambaran kemujizatan dalam Al-Quran adalah menceritakan masa dulu bagaimana yang terjadi. Dan ketika itu terjadi, tetap, Pak, mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel tidak mau beriman kepada Allah. Hatinya keras itu. Hatinya keras. Bahkan Al-Quran menggambarkan, bayangkan, hati mereka keras, mengalahkan batu. Batu itu sekeras-keras batu bisa pecah, betul nggak? Sekeras-keras batu bisa dibawa oleh air. Makanya kalau kita ngelihat di kali-kali gitu, oh kenapa ini tahu-tahu ada batu besar, ya kan? Batu sekeras-kerasnya batu, seberat-beratnya batu bisa dilemparkan oleh gunung-gunung, ya enggak? Sekeras-kerasnya batu itu bisa mengeluarkan bagian-bagian air. Maka batu apa ya? Kalau di ilmu geologi itu batu apa yang paling keras? Batu karang kan? Tapi dia bisa, celah-celahnya bisa bolong kan itu. Ada bagian yang bisa ditembus oleh air. Nah ini keluar biasaan. Tapi hati orang-orang Bani Israel ini kerasnya benar-benar sangat-sangat keras. Jangan keras kemudian kita bangga. Kalau kerasnya begini ini bahaya ya. Nah, pada ayat ini, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ini berkenaan dengan ayat sebelumnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang Bani Israel itu kayak orang munafik. Bila dia ketemu dengan orang-orang yang beriman, dia mengatakan apa? Amanna, kami beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Nah, akan tetapi apabila mereka kembali kepada sesamanya, mereka bertanya. Jadi ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka diprotes sama yang lainnya. Apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Artinya gini, Pak, jangan-jangan ini kamu ketemu orang beriman, mengatakan kamu beriman, kamu buka rahasia yang sudah ditutupi oleh kami selama ini, kata mereka. Apa yang ditutupi? Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Taurat.
Jadi mereka langsung mencurigai temannya, Pak. Jangan-jangan kamu mengatakan kamu beriman, kemudian kamu, iya bener loh, ada ciri-ciri kenabian di kitab Taurat bahwasanya Muhammad akan datang, kata mereka. Dan memang itu adalah rahasia yang disembunyikan oleh Yahudi atau oleh Bani Israel. Dan mereka itu sebenarnya adalah mengetahui dan menyembunyikan apa yang mereka nyatakan. Menyembunyikan apa yang mereka nyatakan berarti mereka mengatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang terjadi, Pak. Maka di sini kemudian digambarkan wa minhum ummiyun, dan di antara Bani Israel itu ada orang-orang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. La ya'lamunal kitab, mereka tidak mengetahui kitab. Jadi jangan dikira orang Bani Israel itu semuanya cerdas semua, pintar semua, enggak. Ada orang-orang yang ummi, tidak pandai baca, tidak pandai menulis. Dan yang repot lagi, orang yang bodoh-bodoh ini mendapatkan la ya'lamunal kitab, mereka tidak mengetahui alkitab illa amaniya wa inhum illa yadunnun, kecuali mereka hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Kalau dalam agama kita kan, kalau kita tidak tahu harusnya bertanya. Fas'al ila ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang tahu agar kamu tidak tersesat. Kan begitu? Jika kamu tidak mengetahui. Jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu. Yang repot itu orang yang tidak tahu menjawab dengan kira-kira, dengan angan-angan mereka, dengan terkaan mereka. Ini yang terjadi, Pak. Jadi sok-sokan mereka tahu tentang urusan agama padahal mereka tidak tahu. Ada di sini. Sok tahu bener masalah urusan agama. Ya. Omongnya banyak, gede banget itu. Giliran suruh pakai dalil, ntar dulu mau ke kamar mandi. Ya, baru cari itu dalil, mungkin di Google gitu ya. Dalilnya apa ya yang saya omongin tadi gitu kan? Nah, gitu. Jadi memang ketika berkata mesti dengan berilmu. Kita lanjutkan. Proses apa keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel ini, termasuk oleh orang alimnya, orang bodohnya itu senangnya mengangan-angan, mengira-ngira dalam urusan agama. Nah, orang yang alimnya itu malah merubah kitab, merubah Taurat, coba dirubah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Nulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Thumma, kemudian yaquluna hadza min indillah, ini loh dari Allah, gitu loh, Pak. Ya, ini loh yang dari Allah, gitu. Bukan wahyu, bukan dia menerima wahyu. Orang-orang yang bodoh ini mengatakan, orang-orang yang bodoh ini menerima ini loh dari Allah, firman Allah ini. Padahal itu sudah dirubah-rubah. Ya, tulis tangan belum diketik. Tulis tangan dirubah. Seperti Muhammad, cirinya tidak disebutkan, itu merubah. Ada yang disembunyikan, ada yang dirubah. Ya. Kemudian apa? Mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah. Ini loh firmannya Allah, padahal itu sudah dirubah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Nah, karena mereka apa? Untuk menukar dengannya dengan harga yang murah, untuk mendapatkan keuntungan dunia. Contoh, riba dalam semua agama itu haram, termasuk agama Yahudi. Bani Israel haram riba. Tetapi kata mereka dirubah. Kalau sesama orang Yahudi haram, sesama
Yahudi haram, tapi kalau orang lain sama orang lain boleh. Ya itu lah. Itu namanya dirubah. Ya kan? Atau dalam agama sekarang tuh, babi dalam seluruh agama itu haram. Ya. Termasuk kan diceritakan babi nanti pada masa hari akhir nanti itu nanti akan dihabisi oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi kata mereka kemudian dirubah. Babi haram. Yang mana yang haram? Nah, yang haram babi hutan, babi ternak nggak apa-apa, gitu kan? Tuh, ya kan? Itu namanya udah merubah-rubah. Nah, iya. Minyaknya gitu. Ya gitu kan, dirubah-rubah. Tujuannya apa urusannya? Masalah dunia, gitu kan. Minuman keras itu seluruh agama khamr, bukan berarti barangnya ya. Khamr itu kan minumannya nih, airnya, cairannya. Khamr itu haram, innamal khamr, haram. Tapi kata mereka yang haram itu bukan khamrnya, yang haram itu maboknya. Jadi kalau minum nggak mabok nggak apa-apa gitu. Kan repot kan? Itu dirubah-rubah Pak. Jadi orang itu kalau minum mabok ya, terus nggak sampai nabrak orang ketika bawa mobil, nggak kena polisi. Tapi kalau kena polisi, nabrak orang, ketangkep, dia bilang mabok nabrak orang gara-gara mabok, itu baru yang kena pasal. Begitu. Seperti itu tuh loh. Jadi ini dirubah-rubah seperti itu. Dan biasanya kalau dirubah tadi, contoh, yang babi itu ada urusan apa? Urusannya sama pengusaha peternak babi, ya kan gitu. Dia ngelontorin dana banyak dong gitu kan, biar babinya sukses. Apalagi pengusaha minuman keras, itu ya. Kan sama gitu kan? Ya kata judi kalau menang nggak apa-apa, kalau kalah baru. Karena apa? Daruratnya lebih besar katanya. Ya, duitnya habis, berantem sama istri, anak jadi nunggak sekolah begitu ya. Tapi kalau nah itu jadi ada perubahan, dirubah-rubah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang telah mereka perbuat. Celaka. Wa qalu, dan mereka mengatakan, sadar mereka sebenarnya apa? Itu akan diancam masuk neraka. Mereka mengatakan, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ma'dudah, bukan ma'dudat. Ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh neraka. Artinya kami tidak akan dimasukkan ke dalam neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Dan mereka tahu Pak, mereka paling ya masuk neraka katanya paling sebentar. Berapa hari? 7 hari. Tetapi mereka juga tahu juga 1 hari sama dengan 1000 tahun. Masuk neraka 7000. Jadi mereka sebenarnya juga ya omongannya doang, sebenarnya juga takut juga mereka ya. Takut juga. Tapi untuk menghibur diri, ya paling masuk neraka aja bentar doang, kayak gitu kan. Nah. Qul atakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdahu an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ini digugat, ya. Dengan mengatakan, katakanlah, sudahkah kamu pernah menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Jadi kok kamu tahu bakal masuk neraka cuman beberapa hari? Emang urusan neraka itu urusan kamu, kan begitu kan? Nah, gitu ya. Dilanjutkan. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, ini kan dosanya menenggelamkan, karena dia tahu tetapi malah melakukan dosa, menenggelamkan dia.
mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi hukum itu kalau di dalam agama kita yang dilakukan oleh orang yang alim hukumannya lebih berat daripada oleh orang yang awam. Kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin harusnya adalah hukumannya lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan oleh yang dipimpin atau rakyat, gitu. Kemudian ayat ini memberikan gambaran walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka masuk ke dalam surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Yang pertama menjelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang Bani Israel yang melanggar ajaran agama Allah, malah mereka tenggelam dalam dosa, diancam dengan neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Dan yang berikutnya berbicara, dijelaskan, lah kalau orang beriman gimana? Orang beriman beramal saleh. Iman, amal, saleh. Apa? Iman, amal, saleh. Jadi jangan cuma ngaku-ngaku iman tetapi tidak beramal. Iman dibuktikan keimanan itu dengan amalus salihat. Amal saleh itu tidak mesti harta urusannya. Ketaatan, memperbaiki akhlak, peningkatan ketakwaan itu amal saleh, maka mereka insyaallah akan dimasukkan ke dalam surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita untuk belajar lebih banyak tentang Bani Israel, dan kita bisa mengambil pelajaran keburukan dan akibat yang ditimpakan oleh Allah kepada Bani Israel. Israel katanya negara yang menguasai perekonomian dunia. Orang-orang Yahudi kan katanya orang-orang pintar menguasai perekonomian dunia, tapi kita lihat apakah dia punya negara? Enggak punya negara. Kan aneh, orang punya duit, kaya tapi enggak punya negara. Yang ada hidup di negara-negara orang, ya, di Amerika, di Inggris, Prancis, seterusnya. Dan mereka pengen punya negara, dia aneksi Palestina, dia jajah Palestina, dan ternyata mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Tidak mudah itu, perlawanan, kutukan dari orang-orang, dari manusia yang masih mempunyai akal sehat. Dan ini nggak nyaman, Pak, kalau selalu terdengar suara bom begitu ya. Orang yang nggak siap mati, ya mereka kabur lagi. Beda sama orang yang siap mati, ya. Hamas, para mujahid di Palestina, orang yang siap mati ya udah, yang penting iskariman au mut syahidan, mati mulia atau hidup mulia atau mati syahid. Itu prinsip mereka, ya, prinsip mereka. Dan bagaimana keterlibatan kita? Keterlibatan kita adalah dengan memperbanyak doa. Jangan Pak Holik pulang izin sama istri, saya mau pergi ke Palestina, mau perang, ya, sniper. Tapi kan biasanya dia sniper burung. Beda sniper burung sama sniper ya. Biasanya pakai ketapel. Dia bilang saya Nabi Daud, ya, kayak Nabi Daud udah belajar sama Nabi Daud pakai ketapel gitu kan. Ya, minimal dengan doa-doa kita, ya, keprihatinan kita. Jangan malah menghujat saudara-saudara kita yang sedang tertindas. Wal hadhihi niyatin wa kunatin salil hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama wa kayfi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, curahkan kasih dan sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Ampuni mereka, rahmati mereka, terima amal ibadah mereka yang telah berkembali ke rahmat-Mu, ya Allah, dari jamaah
Masjid An-Nas, dari keluarga dan dari para donatur. Lapahkan kubur mereka, jadikan kuburnya menjadi kubur yang penuh dengan kenikmatan, dan berikan kepada mereka nikmat di alam kubur, jauhkan dari azab kubur, dan berikan kepada mereka dan kami nantinya dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keberkahan ya Allah untuk pengurus Masjid An-Nas dan untuk jamaah Masjid An-Nas serta para donatur Masjid An-Nas. Berikanlah kepada mereka ya Allah yang sakit sembuh, yang sulit mudah, yang sempit lapang, yang punya hajat Engkau kabulkan, yang punya hutang Kau berikan solusi pada hutang-hutangnya, yang berketurunan-keturunannya soleh dan solehah, yang berkeluarga-keluarganya sakinah mawadah warahmah, yang punya hajat Engkau kabulkan hajat-hajatnya, yang belum mendapatkan jodoh Engkau berikan jodoh yang terbaik, yang belum mendapatkan pekerjaan yang baik Engkau berikan pekerjaan yang layak, dan berikan kepada kami, kampung kami, lingkungan yang aman, lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terjauhkan dari murka dan laknat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat, jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan lisan kami ini lisan yang basah dengan zikir menyebut nama-Mu ya Allah. Lisan yang terjaga ya Allah, pandangan yang terjaga, pendengaran yang terjaga, kemaluan yang terjaga, jiwa raga yang terjaga dari murka dan laknat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami selalu bersama keluarga kami ya Allah agar mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami dalam keadaan kekurangan, berikan kecukupan ya Allah. Jika rezeki kami jauh, dekatkan, sedikit banyakkan, sulit mudahkan, dan jika rezeki kami tidak ada-adakan, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu. Engkau pemberi rezeki sebaik-baik pemberi rezeki. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.